Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita masih tetap di atas iman dan Islam, dan insya Allah sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah memasuki bab yang ke-171, babu ma yaqulu idza rakiba ad-dabbah lis-safar. Bab tentang apa yang seyogianya seorang muslim, seorang mukmin mengucapkan ketika dia menaiki kendaraannya untuk safar. Untuk safar. Nah, ini tentu bab tentang adab-adab dalam safar. Sebagaimana telah kita jelaskan, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dia telah mengajarkan semua adab. Dia telah mengajarkan semua tuntunan. Ya, bagaimana kita melakukan sesuatu dalam setiap munasabah. Ada adabnya. Salah satunya adalah adab dalam safar. Orang pergi meninggalkan negerinya untuk waktu tertentu, misalnya ke tempat yang lain. Nah, di sini diajarkan adab-adab oleh Islam. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada bab ini tentang ma yaqulu idza raqiba ad-dabbah li safar. Apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia akan bersafar, akan bepergian, tatkala dia naik kendaraannya. Di sini disebutkan dabbah. Ya, karena dahulu di zaman Nabi SAW dan beberapa waktu kemudian, kendaraan mereka adalah onta, keledai, kuda. Itu menjadi kendaraan
pada saat itu. Nah sekarang zaman telah berubah. Kemajuan-kemajuan teknologi telah menemukan ya sarana-sarana perjalanan, transportasi yang demikian pesat perkembangannya. Ya, ada kereta api, ada pesawat, ada kapal, ya, ada mobil, dan yang lainnya dari berbagai macam sarana transportasi yang ditemukan di zaman kita ini. Dan seorang ketika menaiki kendaraan tersebut, ya juga membaca apa yang menjadi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam adab-adab safar. Babu ma yaqulu idza raqiba ad-daba lis-safar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala Allah taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita lihat terjemahan dari ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14 surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 dari surat Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Ya. Dan Dia Allah yang telah menjadikan kapal untuk kamu sekalian dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Ini sebagai sarana transportasi dahulu. Yang sudah ada kapal laut atau perahu di zaman dahulu. Kemudian untuk yang darat adalah yaitu binatang-binatang ternak, hewan ternak yang digunakan untuk sebagai kendaraan. Litastawu ala zuhurihi, agar kamu duduk di atas punggungnya. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian mengingat akan nikmat Rabb kalian. Idza stawaitum alaihi, apabila kamu telah duduk di atasnya. Ini salah satu nikmat, adalah nikmat Allah. Ya, jadi kendaraan itu nikmat. Ya, yang sangat membantu manusia. Sehingga dia tidak mengeluarkan tenaga yang besar untuk perjalanan. Tetapi dengan menaiki kendaraan. Maka ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa taqulu, dan kalian ucapkan ketika sudah duduk di atas kendaraan. Ini nanti kita akan bahas. Kita membaca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Ya, yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Jadi perjalanan di dunia ini adalah perjalanan dalam jarak dekat. Kita sedang dalam tengah perjalanan kita di dunia, dalam perjalanan kita di dunia, kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam ayat ini
ketika kita membaca, menaiki kendaraan, dan kita membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kata hadza ini, dan dialah, ya Maha Suci Allah yang telah menundukkan, ya ini kendaraan ini bagi kami. Hadza tidak disebut dalam ayat ini binatang. Ala ad-dabbah misalnya. Maha Suci Rabbmu yang telah menundukkan pada kami binatang ini, tidak. Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya doa ini, bacaan ini sesuai. Naik apapun dia membaca ini. Sehingga Allah Ta'ala hanya menyebutkan hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Rabbmu, Tuhanmu. Ya. Maha suci dia Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Kalau kita naik kendaraan, Allah pun telah menundukkan kendaraan pada kami, pada kita. Naik pesawat pun demikian. Naik kereta api pun demikian. Makanya Islam adalah agama yang sesuai untuk salihun li kulli zamanin wa makan. Islam adalah agama yang sesuai, selalu cocok bagi setiap zaman dan tempat. Itulah agama Allah. Itulah Islam. Dia tidak mengenal kadaluarsa, expired. Dia tidak mengenal itu. Tetapi dia selalu mengikuti. Karena ini adalah agama Allah. Allah zat yang maha mengetahui, yang menurunkan agama ini melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diajarkan kepada kita. Sampai kepada kita. Kemudian ada satu hal yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, ya, dan dia maha mengetahui tentang apa yang menjadi kendaraan bagi manusia yang dahulu belum ada dan sekarang ada. Yaitu disebutkan dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal khayla wal bighala wal hamir, dan kuda. Kemudian bighal ini hasil perkawinan antara kuda dan keledai, dapatlah anak yang namanya bighal. Wal hamir, demikian pula hamir, keledai. Litarkabuha wa zinah. Allah ciptakan itu semuanya untuk kalian mengendarainya dan sebagai perhiasan. Ya. Seorang punya kendaraan, punya hewan, ternak, itu hal-hal yang menghiasi dirinya. Makanya kita tidak boleh tertipu dengan harta benda itu. Karena itu sekedar perhiasan. Harta benda yang bermanfaat itu adalah yang diamalkan, yang diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini yang intinya yang ingin saya sampaikan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Kalau dahulu kendaraannya keledai, onta, bighal, kuda, ya. Kemudian berkembang sampai pada zaman kita. Kendaraannya berbeda. Mobil, kereta api, pesawat, kapal laut, dan yang lainnya. Dari jenis-jenis kendaraan yang ditemukan. Semua itu Allah menciptakannya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dulu tidak diketahui. Demikian pula apa yang akan ditemukan di masa akan datang, ya, yang kita tidak mengetahuinya, itu juga ciptaan Allah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua waktu dan
tempat. Semua zaman dan tempat. Kemudian, tentu di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat itu macam-macam. Nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah taufik, hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Sehingga dia memeluk agama Allah, dia beriman pada Allah. Kemudian ada nikmat-nikmat yang lainnya, yang kita tidak pernah luput dari nikmat-nikmat itu. Selalu kita mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seorang diuji oleh Allah Ta'ala, maka nikmat Allah tetap ada pada orang tersebut. Makanya kita dianjurkan bersyukur. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum. Kemudian kalian mengingat nikmat dari Rabb kalian, nikmat dari Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kendaraan adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Perjalanan yang juga dengan sarana yang ada yang lebih cepat. Kalau dahulu seorang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan waktu yang panjang, apalagi kalau jaraknya jauh, sekarang bisa ditempuh dengan jarak yang dengan waktu yang singkat, dengan menggunakan pesawat. Ya, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri Allah, untuk mengingat akan nikmat Allah Azza wa Jalla, dan betapa banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita dari sarana-sarana perjalanan menuju kepada tempat yang kita inginkan di dunia ini dalam safar, dalam perjalanan. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah seorang mukmin selalu mengingat nikmat Allah, yang dengan mengingat nikmat-nikmat Allah itu ya ditindaklanjuti dengan mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah pada kalian yani nikmatku. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis, yaitu doa tentang dalam ketika akan bepergian. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin, bahwasanya beliau dahulu Nabi SAW kalau sudah berada di atas kendaraannya, di atas ontanya, ketika akan pergi untuk safar, bepergian, kabbaro salasan. Kalau sudah naik kendaraan, beliau membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal, lalu beliau berkata, di dalam doanya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Dia Allah, Zat yang telah menundukkan ini kendaraan ini kepada kami, sehingga bisa digunakan. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelumnya kita tidak menguasainya. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya hanya kepada Rabb kami kita akan kembali. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Kemudian beliau melanjutkan doanya setelah membaca ayat itu.
Ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau dalam perjalanan kami ini al-birra, perbuatan baik, wa taqwa, dan selalu bertakwa kepada Engkau. Jadi selalu berbuat baik dan menahan diri dari berbuat maksiat. Wa minal amali ma tardha, dan kami mohon pada Engkau ya Allah supaya kami dalam perjalanan ini melakukan amal perbuatan yang Engkau ridho, yang Engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarona hadza. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. Allahumma antas sahibu bis safar. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam perjalanan. Yang mengawasi kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami dalam perjalanan hanya Engkau ya Allah. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkau yang mengganti kami terhadap keluarga kami. Jadi Allah juga yang menjaga keluarga yang kita tinggalkan, istri, anak, cucu, dan yang lainnya. Karena seorang ketika dia bepergian, dia tinggalkan keluarganya, misalnya. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala dan menyatakan bahwa Allah yang menemani kami dalam perjalanan dan akan yang menjaga keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku mohon pada Engkau perlindungan dari wa'tha'is safar, yaitu dari sulitnya perjalanan, dari kerasnya perjalanan atau sulitnya perjalanan, min wa'tha'is safar. Wa ka'abatil mandor, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ka'abatil mandor. Ka'abatil mandor yaitu hal-hal yang kita temukan di perjalanan, itu hal-hal yang jelek. Kita berlindung pada Allah dari menemukan hal-hal yang buruk dalam perjalanan. Ya. Jadi seorang minta pada Allah supaya dia diberikan kemudahan, kelancaran, tidak ada arahan melintang dalam perjalanannya. Ya. Sehingga dia mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kerasnya, sulitnya perjalanan, dan dari keburukan-keburukan yang terjadi dalam perjalanan. Wasu'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad. Dan kami mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari su'ul munqalab, yakni dari hal-hal yang berakibat buruk yang menimpa harta, menimpa keluarga, menimpa anak. Wa idza raja'a qalahunna, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya, ya, beliau juga ketika naik kendaraan membaca doa tersebut yang tadi dibacakan. Tetapi ada tambahannya. Setelah membaca doa ini, kalau balik dari perjalanan, ada tambahannya. Yaitu, ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Jadi kalau pergi, seorang membaca ketika naik, berada di kendaraannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watfi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya, di sini ada penambahan walad. Ya, pada umumnya riwayatnya sampai pada fil mali wal ahl. Ini kalau pergi. Kalau pulang, seorang dari Surabaya misalnya ke Jakarta. Ketika dia naik kendaraannya di Surabaya, baca ayat ini, baca doa ini. Waktu kembali dari Jakarta ke Surabaya, dia baca doa ini juga, tapi ada tambahan. Terakhirnya setelah ya wasu'il munqalabi fil mali wal ahli,
Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Itu tambahannya. Aibun, artinya aibun, kami ini kembali ya Allah. Dari perjalanan kami, aibuna, kembali ke tempat asal kami. Taibuna, dalam keadaan kami juga bertobat pada Engkau ya Allah. Karena kemungkinan seorang berbuat maksiat dalam perjalanannya, itu ada kemungkinan tersebut. Ya. Sehingga seorang ketika kembali dia bertobat pada Allah. Taibun. Ya Allah, kami bertobat pada Engkau ya Allah. Ya, ini dari dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam perjalanan misalnya. Abidun. Dan kami Allah senantiasa akan menyembah Engkau, akan beribadah kepadamu. Ya. Abiduna li rabbina. Kita ini selalu dan terus beribadah kepada Rabb kami. Hamidun. Dan kami selalu memuji, menyanjung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau tambahan kalau kembali dari safar. Tambahannya aibuna, taibuna, abidun, li rabbina hamidun. Itu tambahannya. Nah, apabila kita cermati ya, kandungan dari bacaan ini, ketika seorang naik kendaraan dan dia pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pengakuan seorang hamba kepada Allah Ta'ala akan kebesarannya. Yang telah mengatur segala sesuatu. Salah satunya adalah mengatur perjalanan seorang, safarnya seorang ke tujuannya. Allah Maha Besar. Ya, atas segala sesuatu. Kemudian dia membaca ayat 13 dan 14 dari surat Az-Zukhruf. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu membaca doa. Jadi kalau yang ayat ini menunjukkan kelemahan kita dan bahwasanya yang menjadikan kita menguasai kendaraan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seorang karena dia mungkin punya mobil yang mewah, kendaraan yang bagus, ya dia merasa bahwa dia akan menguasai kendaraan ini. Sehingga tidak ada apa-apa di perjalanan. Jangan. Kita tidak tahu dalam perjalanan kita. Apa yang menimpa kita, kita tidak tahu. Makanya kita sebagai seorang hamba tetap mengakui bahwa yang memberikan kekuasaan kami untuk menggunakan kendaraan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lanjutan dari bacaan tadi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau dalam perjalanan kami ini. Agar kami senantiasa berbuat kebaikan. Dan meninggalkan kemungkaran. Karena dalam perjalanan itu cenderung mungkin orang itu lupa berbuat baik. Atau cenderung seorang berbuat maksiat. Karena dia dalam safar. Dia berpikir tidak ada orang melihatnya. Tidak ada keluarganya menemaninya. Sehingga dia kemudian bisa saja berbuat kejahatan. Atau kemungkaran atau kemaksiatan dalam perjalanannya. Makanya seorang sebelum berjalan dia mohon pada Allah Ta'ala. Sebelum bepergian. Ya Allah, sungguhnya kami mohon pada Engkau dalam perjalanan kami ini. Al-birra wa taqwa. Agar kami senantiasa berbuat kebaikan. Tidak melupakan sholat. Dan tetap sholat yakni dalam perjalanan. Tetap berbuat baik. Mungkin bersedekah. Atau amal-amal kebaikan yang lainnya. Memperbanyak zikir dalam perjalanan. Ini amal-amal kebaikan. Ya. Kemudian kami mohon pada Engkau ya Allah taqwa. Jadi supaya kami ini tidak berbuat dosa. Tidak berbuat maksiat dalam perjalanan kami. Ya. Wa minal amali ma tardha. Dan kami mohon pada Engkau ya Allah agar kami bisa berbuat sesuatu dari amal kebaikan yang Engkau ridhai.
Luar biasa. Makanya kehidupan seorang mukmin, entah dia di dalam rumahnya, di tempat pemukimannya, ataupun dia dalam perjalanannya, selalu diisi dengan perbuatan baik. Itulah pada hakikatnya yang seyogianya dilakukan oleh seorang mukmin. Selalu yang mewarnai hatinya, jiwanya, dirinya, anggota badannya adalah perbuatan baik. Setiap ada kesempatan dia lakukan perbuatan baik itu. Entah dia di tempat bermukimnya ataupun dalam perjalanannya. Makanya perbuatan baik itu kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Kapan dan ada kesempatan, kerjakan perbuatan baik itu. Jangan menunggu. Ya, jangan menunggu atau menunda. Bersegera dalam berbuat baik. Karena seorang tidak mengetahui umurnya. Ya. Seorang akan menangis, menyesal ketika sudah berlalu waktunya. Ya. Dia telah mati, dia akan bangkit. Akan sadar, ya Allah, dulu ketika di dunia, aku telah melalaikan, aku telah melupakan, aku telah ini dan itu. Mengapa aku tidak manfaatkan? Tetapi sudah tidak bisa kembali ke dunia ini. Maka kesempatan yang ada, kesempatan emas yang dimiliki oleh seorang mukmin hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas, salah seorang tabi'in, ya, rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya setiap hari, kulla yaumin ya'ishu fihi al-mu'min ghanimah. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin itu ibarat harta rampasan. Ibarat suatu hal yang ditemukan tanpa jerih payah. Akan manfaatkan umur. Manfaatkan waktu dan sebaik-baiknya. Wallahi kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Berlalunya waktu hanya diisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Apalagi yang sudah umur-umur, ya, sudah harinya senja. Meskipun perintah ini bukan hanya untuk orang tua. Yang muda pun demikian, manfaatkan waktu dan umur dengan sebaik-baiknya. Karena kematian tidak mengenal umur. Kalau saja bayi dalam kandungan bisa mati. Jika saatnya wafat, Allah matikan dalam kandungan ibunya. Apalagi yang sudah tua. Maka dari itu, ya, satu komitmen yang seyogianya ditanamkan dalam diri setiap orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, bahwa aku harus memperbanyak amal-amal kebaikan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Ya. Banyak waktu-waktu kita berlalu tanpa satu amal yang bermanfaat bagi kita. Ini akan menjadi satu kerugian. Makanya camkan bahwa ini ibarat ghanimah, ibarat harta rampasan. Waktu itu. Kemudian seorang berdoa. Melanjutkan doanya sebelum berjalan. Allahumma huwin alaina safarana hadha. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami dalam perjalanan kami ini. Berikanlah kami kemudahan. Karena biasanya ya, terjadi kesulitan ketika bepergian. Ya. Maka dari itu kita mohon pada Allah. Agar Allah mempermudah kita dalam perjalanan kita. Watwi anna bu'dah. Dan melipat yang jauh itu, jarak yang jauh menjadi dekat. Dan Allah Maha Kuasa. Artinya minta kepada Allah kemudahan. Dan supaya kita dilancarkan dalam perjalanan kita. Dan mendekatkan jarak yang jauh. Sehingga menjadi dekat. Ya. Allahumma antas sahibu fis safar. Setelah kita mohon untuk diri kita. Dalam perjalanan kita. Kemudian kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menemani kita dalam perjalanan ini. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah
teman yang menemani kami dalam perjalanan kami. Yani sertailah kami dalam perjalanan kami. Allah kalau menyertai seseorang, menyertai satu kaum, Allah akan melindungi mereka. Selama mereka taat pada Allah, selama mereka berbuat baik, maka Allah akan melindungi mereka. Makanya seorang hamba mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menemani, menjadi teman dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Kemudian juga seorang memohon pada Allah Ta'ala agar melindungi keluarga yang ditinggalkannya, yang berada di rumahnya. Ya. Wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah yang kami jadikan wakil untuk mewakili kami sebagai pengganti kami, menjaga, melindungi keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Kemudian seorang mohon perlindungan pada Allah dari hal-hal yang buruk dalam perjalanan, dari kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, wa ka'abatil mandor, wa su'il munqalab, dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari hal-hal yang buruk yang menimpa keluarga, ya, atau hartanya atau keluarganya. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari itu semuanya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa kalau kita membaca dan memahami maknanya, artinya, kandungannya dalam perjalanan akan memberikan yakni keyakinan, kemantapan dalam diri kita ya dalam perjalanan, sehingga kita tidak ragu, tapi kita yakin, kita thiqah billah, kita betul-betul percaya pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia yang melindungi kita dalam perjalanan kita, dan Dia juga menjaga, memelihara keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah. Nah, maka doa ini banyak sekali mengandung pelajaran bagi kita bahwa hampir dalam semua munasabah ya, dalam Islam ini, dalam setiap kesempatan, setiap kegiatan dan aktivitas selalu ada doanya, ada bacaannya, ada zikirnya. Maka hendaknya kita tempatkan, kita amalkan semua itu. Ada doa akan tidur, ketika akan tidur, ketika bangun di tengah malam, ketika balik badan bahkan di tengah malam juga ada bacaannya, ada zikirnya. Ya, ketika bangun dari tidur di pagi hari, ketika akan safar, bepergian, ketika keluar rumah, ketika masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya. Masing-masing ada zikirnya, ada doanya. Maka mari kita amalkan. Itu yang terpenting. Ya. Tidak hanya mengumpulkan berbagai macam buku-buku doa. Masya Allah, di rumahnya, di rak buku itu banyak. Buku kumpulan doa, karya fulan. Kumpulan zikir, karya fulan. Kumpulan ini dan seterusnya. Tapi tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibaca. Ya. Jangan. Yang penting itu diamalkan. Ya. Dan ada satu cara, metode sebetulnya. Kalau kita itu ingin supaya kita bisa amalkan dan bisa menghafal doa-doa yang kita banyak diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu kita menulis di kertas misalnya. Karena kadang-kadang orang itu suruh bawa kitab. Kalau kita bepergian harus buka. Itu juga mungkin kadang-kadang ada kemalasan dalam diri seorang. Maka tulis di kertas, taruh di saku. Doa ketika naik kendaraan. Doa ketika akan bepergian. Doa ketika pulang dari bepergian. Sehingga kita itu dengan mudah. Ambil, keluarkan dari saku, kita baca. Ketika di atas kendaraan. Ya. Ada doa ketika masjid misalnya. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura. Dan seterusnya. Nah, seorang belum hafal doa ini, maka tulis di kertas, taruh di saku. Ketika akan ke masjid, dibaca doa itu. Baca doa itu. Terus amalkan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, insya Allah hafal. Ya. Insya Allah seorang itu akan hafal. Zikir pagi petang. Kalau sering kita baca, mungkin pada permulaannya, kita dengan memegang buku.
Zikir pagi hari, kita buka bukunya, baca. 2 kali, 3 kali, 4 kali terus. Insya Allah pada suatu saat akan hafal. Doa zikir petang hari juga begitu. Makanya ilmu itu kalau diamalkan berkah. Ilmu yang tidak berkah itu yang tidak diamalkan. Punya akidah Masya Allah, tapi akidahnya tidak diamalkan. Hanya bahan ceramah. Ya. Punya banyak ilmu, tapi tidak diamalkan. Maka ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Tetapi kalau kita amalkan, kita terapkan, kita praktekkan dalam hidup kita, ilmu itu akan bermanfaat. Demikian pula dengan diajarkan pada orang lain. Maka pada para pemirsa sekalian, rahimakumullah, cara untuk kita bisa menghafal doa-doa itu, kalau keberatan membawa kitab, apalagi mencari halamannya, maka atau fotokopi. Sekarang ini semua serba mudah. Ya. Kemudian doa yang kita inginkan, taruh di saku. Doa ketika akan ke masjid, bacaan ketika akan ke masjid, ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Itu satu paket. Taruh. Ketika akan sholat berjamaah, mau keluar rumah, ya baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berjalan sambil baca itu. Doa akan ke masjid. Nah, kalau sering kita lakukan ini insya Allah kita akan hafal. Karena ilmu itu yang diamalkan. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini bahwa di antara tempatnya bacaan doa ini, safar, ketika bepergian, yaitu sesudah seorang berada di atas kendaraannya. Ketika sudah duduk di atas kendaraannya, baru dia membaca doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa dan seterusnya. Itu sesudah ketika sudah naik di kendaraan, di mobilnya atau di atas pesawat atau di kereta api, baru kita membuka doa itu kita baca. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya bahwa kita juga dianjurkan sebagaimana ketika bepergian kita dianjurkan berdoa pada Allah Ta'ala. Demikian pula ketika balik dari perjalanan kita. Ya, dari safar. Juga kita berdoa, mohon pada Allah Ta'ala. Hanya ada tambahan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ayibuna ta'ibun, abiduna li rabbina hamidun. Ini dibaca paling terakhir dari doa tersebut. Ketika akan balik dari perjalanan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang harus kita ketahui dan kita yakini, semua urusan seorang hamba itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik ketika dia di rumahnya, ataupun dia di luar rumahnya, ataupun ketika dia safar bepergian, dimanapun seorang hamba berada selama hidupnya di dunia, perkara dan urusannya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang hamba betul-betul memperbanyak berzikir mengingat Allah dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak mempunyai kemampuan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang harus kita selalu renungkan dan yakini. Terapkan dalam hidup kita. Bahwa aku tidak mempunyai kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Apa yang telah aku berhasil dalam sesuatu bukan dari diriku. Tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, aku tidak akan bisa seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian, yang diambil juga dari hadis ini, yaitu kesempurnaan Islam, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam adab dan tuntunan, yang ini membuktikan bahwa kehidupan seorang hamba, seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, itu ada bacaannya. Ada doanya. Agar dia betul-betul manfaatkan hidup ini
dan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abdullah ibni Sarjis radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bepergian, yata'awwadhu min wa'tha'is safar. Beliau mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sulitnya perjalanan, wa ka'abatil munqalab, dan dari hal-hal yang berdampak buruk yang dilihatnya di dalam perjalanannya. Wal haur ba'dal kaun. Wal haur ba'dal kaun. Yani beliau mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari apa? Terjadi perubahan dalam dirinya setelah bepergian dari istiqomah kepada naudzubillah kepada yang lainnya. Karena memang terkadang kita melihat terjadi perubahan pada seseorang itu setelah dia bepergian. Kok anak ini berubah? Setelah dia pergi ke Jakarta misalnya, kok berubah anak ini? Dulunya sholat berjamaah, sekarang kok tidak berjamaah. Misalnya. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dari hal seperti itu. Terjadi perubahan setelah bepergian. Tentu perubahan di sini kepada yang lebih jelek, bukan yang baik. Dari yang baik kepada yang buruk. Itu yang kita berlindung. Atau dari yang rajin ibadah menjadi berkurang ibadahnya setelah bepergian. Nah, ini hal-hal yang harus kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-haur ba'dal kaun. Dalam satu riwayat al-haur ba'dal kaur. Maknanya sama. Itu terjadi perubahan. Ya, dari istiqomah kepada tidak istiqomah. Dari rajin ibadah kepada berkurang ibadah. Ini perubahan yang jelek. Makanya seorang mohon perlindungan pada Allah dari hal-hal tersebut. Justru kita mohon pada Allah Ta'ala supaya ada peningkatan dalam diri kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah sholat 5 waktu membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir mengingatku. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa meningkatkan ibadahku. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon perlindungan pada Allah dari berkurangnya hal tersebut. Demikian pula beliau mohon perlindungan pada Allah dari wada'watil mazlum, dari doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Orang yang terzalimi, ya, kalau mendoakan orang yang menzalimi dengan doa yang jelek, akan terkena. Doa itu akan menimpa orang tersebut. Makanya hati-hati. Siapa saja, na'udzubillah min dzalik, yang berbuat kezaliman, awas. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi dan teraniaya. Kadang-kadang seorang tidak menyadari. Tahu-taunya menimpa sesuatu pada dirinya, pada keluarganya. Na'udzubillah. Ya karena sebab doa orang yang terzalimi, yang teraniaya. Wasu'il mandari fil ahli wal mal. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Kalau bepergian itu, beliau mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari su'il mandar. Dari pemandangan yang jelek, pemandangan yang buruk dalam perjalanan. Ya. Yang menimpa keluarga, yang menimpa hartanya. Ya, kadang seorang keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Istri, anaknya sehat walafiat. Ya. Tahu-taunya kembali dari perjalanannya telah terjadi sesuatu pada keluarganya, pada harta bendanya. Naudzubillah. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, dari hal-hal yang demikian itu.
Nah ini hadis Abdullah bin Sarjis ini radhiyallahu an, ini tidak jauh berbeda dengan doa yang diajarkan yang kita pelajari pada hadis yang sebelumnya. Kemudian tentu yang diambil dari hadis yang baru kita baca tadi, yaitu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam bepergian itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan. Dan sudah disebutkan dalam hadis dan doa yang kita pelajari tadi. Seyogyanya seorang mukmin, seorang mukminah, kalau bepergian itu dianjurkan dia untuk mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam safarnya dari berbagai keburukan. Ya, baik yang menimpa dirinya ketika safar, ataupun yang menimpa harta dan keluarganya ketika dia meninggalkan mereka dalam safar tersebut. Semoga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kalau saja dalam hal-hal yang berupa materi, ya, kita mohon perlindungan pada Allah, Allah melindungi, yakni harta kita, keluarga kita, perjalanan kita. Nah, apalagi yang berkaitan dengan ya perlindungan agar dilindungi oleh Allah Ta'ala dari penyimpangan. Penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam moral dan akhlak. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah dari itu semuanya. Hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balik hati manusia. Oleh karena itu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dan mohon ketetapan agar kita tetap di atas iman dan Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas tauhid sampai akhir dari kehidupan kita. Mohonlah perlindungan. Kalau saja dalam hal-hal materi kita mohon perlindungan pada Allah supaya harta kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak mohon perlindungan pada Allah Ta'ala agar Allah melindungi akidah kita, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, menjaga manhaj kita, menjaga amal-amal perbuatan kita. Supaya selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari penyimpangan. Hidup di zaman fitnah. Banyak cobaan, banyak godaan. Ya. Maka sudah seyogyanya bagi seorang mukmin selalu mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia tetap istiqomah. Perlindungan dari penyimpangan. Dan memohon istiqomah. Ya. Salah satu cara untuk istiqomah dan berdoa. Mohon pada Allah Azza wa Jalla. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau hartanya diuji oleh Allah Ta'ala dan hilang hartanya, itu dia bisa berusaha insya Allah mendapatkan yang lain. Tetapi kalau seorang sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada yang bisa untuk memberi petunjuk padanya. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak akan ada orang yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu untuk memberi petunjuk pada hamba tersebut. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, doa ini senjata ampuh bagi seorang mukmin. Perbanyak mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku agar senantiasa taat kepada engkau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau
palingkan, bengkokkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepadanya. Na'udzubillah. Menyimpangnya seorang setelah dia mendapat petunjuk, ini adalah malapetaka. Bencana terbesar dalam kehidupan seorang mukmin. Kemudian kita melanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ali bin Rabi'ah qal, dari Ali bin Rabi'ah, beliau berkata, syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabbatin yarkabaha. Kata Ali bin Rabi'ah, pernah aku menyaksikan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diberikan satu kendaraan, ini binatang ternak sebagai kendaraan untuk dia menaikinya, liyarkabaha, untuk dia menungganginya. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qal, maka ketika Ali bin Abi Talib meletakkan kakinya untuk di pelana, kakinya untuk naik ke pelana, beliau membaca bismillah. Jadi ketika naik membaca bismillah. Seorang ketika masuk kereta api misalnya, ketika dia naikkan kakinya, kaki kanan ke tangga kereta, baca bismillah. Ya, baca bismillah. Atau ketika seorang akan masuk pesawat, ya, naik dari tangga pesawat, ketika akan masuk ke pesawat, bismillah. Langkah kakinya pertama kali masuk menginjak pesawat itu ke dalam pesawat, baca bismillah. Nah, Ali bin Abi Thalib demikian, ketika meletakkan kakinya ya di atas pelana untuk dia mau naik duduk di atas pelana itu, beliau membaca bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, dan setelah beliau duduk di atas kendaraan itu, qala alhamdulillah. Beliau membaca alhamdulillah. Summa qala, kemudian beliau membaca setelah duduk di atas kendaraannya, beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca dua ayat itu dari surah Az-Zukhruf ya, 13-14. Tsumma qala, kemudian setelah membaca ayat ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala, kemudian beliau membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau membaca alhamdulillah thalatha marrat. Jadi bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tsumma Allahu akbar thalatha marrat. Kemudian membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Tsumma dhahika. Setelah membaca itu semuanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tertawa. Faqila, maka ditanyakan pada beliau, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Qal ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Tsumma dhahik. Kemudian beliau tertawa. Faqultu ya Rasulullah, tsumma dhahik. Kemudian Nabi sallallahu setelah baca doa, setelah naik kendaraannya dan membaca apa yang dibacakan tadi itu, tsumma dhahik. Kemudian Nabi sallallahu tertawa. Faqultu, maka aku bertanya, ini Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka ya'jabu min abdih, yu'jibu min abdihi, sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya. Idza qala ighfirli dhunubi, kalau hambanya mengatakan, yakni Allah, ampunilah aku akan dosa-dosaku. Ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi,
Ya, karena hamba Allah, seorang hamba yang mengucapkan kalimat itu, dia tuh mengetahui bahwasanya tiada yang mengampuni dosa kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, yang baru kita baca ini adalah doa naik kendaraan. Kalau yang pertama tadi, doa safar. Itu dibaca ketika akan safar, bepergian ke tempat yang berjarak safar. Jarak perjalanan. Yang kita dibolehkan untuk mengqasar sholat, menjamak sholat. Tetapi doa ini yang baru kita pelajari dari Ali bin Abi Thalib, ini doa ketika naik kendaraan. Tidak mesti dalam safar. Seorang ayah ngajak istrinya atau anaknya, ayo nak kita ke mall misalnya, ada kebutuhan belanja, naik mobil, baca ini. Kalau di kota yang sama. Tidak mesti dalam safar. Jadi doain doa naik kendaraan. Ya, bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu doa naik kendaraan. Alhamdulillah. Yang dengan perantaraan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita adab. Dan semua aspek kehidupan kita. Bahkan ketika naik kendaraan pun, kita diajarkan untuk membaca, untuk berzikir, bahkan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Karena seorang hamba selalu berbuat dosa. Entah dia sadari atau tidak, diakui atau tidak. Ya. Tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, yang luput dari penyimpangan. Ya. Kullu bani Adam khatta'un. Makanya kalau ada orang merasa diri paling suci, ini ada sesuatu di otaknya. Perlu diperiksa. Ya. Dan ada sesuatu dalam hatinya. Perlu dia introspeksi diri. Jika ada seorang hamba merasa dirinya paling suci, paling benar, ya, paling lurus, ini perlu ya, diwaspadai. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Makanya kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, maka insya Allah, ketika seorang merasa dirinya, melihat dirinya, dia adalah manusia yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, maka dia akan selalu dan terus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi tatkala seorang hamba melihat dirinya paling benar, paling lurus, paling suci, ini akan timbul kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya. Sehingga menolak kebenaran, na'udzubillah min dzalik, dan meremehkan orang lain. Sifat yang dua-duanya dimiliki oleh iblis alaihi laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan dan terus memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Hadis Ali bin Abi Thalib menunjukkan betapa mereka para sahabat radhiyallahu anhum, betapa semangatnya mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua gerak-gerik beliau. Dalam adab-adab yang diajarkan oleh beliau, mereka selalu berusaha untuk mengikuti beliau. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib tertawa, mengikuti Nabi SAW tertawa. Ketika setelah membaca doa ini ketika naik kendaraan. Ali bin Abi Thalib ketawa. Ditanyai oleh yang ada di saat itu.
Ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Kemudian beliau menceritakan bahwa aku melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau membaca doa naik kendaraan itu, beliau tertawa. Jadi sampai tertawanya pun diikuti oleh para sahabat. Subhanallah. Ini iqtida yang betul-betul iqtida. Bukan sekedar bicara. Bukan sekedar promosi dalil. Pameran dalil di atas lisan. Tapi diamalkan. Dicontohkan. Dipraktekkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Masih ada waktu 10 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, mungkin pertanyaan pertama Ustaz kita coba angkat dari pesan singkat, pertanyaan dari hamba Allah. Dan diantaranya dari hamba Allah di Kabupaten Lamongan. Pertanyaan, apakah boleh Ustadz kita merubah niat? Ada 2 contoh Ustadz. Yang pertama, ketika dalam safar, kita berniat untuk mengqashar sholat. Namun ternyata setelah kita di perjalanan, kita tidak mengqashar sholat. Kemudian yang kedua, kita diberikan uang transport dan kita niatkan untuk disedekahkan. Namun ternyata datang kebutuhan sehingga akhirnya uang itu dipakai untuk keperluan. Apakah boleh Ustadz? Mohon penjelasannya. Pertanyaannya bagus, Masya Allah. Tentang seorang yang merubah niatnya ketika dia safar, dia pada awalnya ingin mengqashar sholatnya. Tapi kemudian setelah sampai di tempat dia tidak mengqashar sholatnya. Nah ini yang perlu dipahami dalam masalah ini bahwa memang kita dianjurkan, ya bahkan ada sebagian ulama yang mengharuskan seorang itu dalam perjalanan mengqasharkan sholatnya. Walaupun itu hanya sebagian kecil dari para ulama. Ya. Nah kalau seorang misalnya dia bepergian, sampai di tempat tujuannya, dia sholat berjamaah di masjid orang-orang yang bermukim. Maka tentu dia mengikuti yang bermukim. Artinya dia tidak mengqashar sholatnya. Tetapi kalau dia sholat sendiri di hotelnya, ya maka dia alangkah baiknya dia mengqashar sholatnya. Ya, dia mengqashar sholatnya atau juga mungkin ya dia menjama sholatnya, jama dan qashar. Ini tentang mengqashar sholat. Sekarang misalnya ada orang bepergian seperti yang ditanyakan tadi. Sampai di tujuannya, dia tidak mengqasharkan sholatnya. Dengan sengaja. Maka ini pun tidak mengapa. Meskipun ini artinya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Menyelisihi. Karena Nabi SAW dalam safar beliau mengqashar sholatnya. Nah, kalau ada orang tidak mau mengqashar, tapi dia tetap sholat sempurna, berarti dia menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sholatnya tetap insya Allah sah. Sholatnya sah. Tapi dia menyelisihi sunnah. Baik. Ini tentang yang pertama. Ya. Adapun masalah merubah niat, sebetulnya tidak merubah niat. Ini masalah-masalah kaitan dengan kadang-kadang kenyataan di lapangan. Setelah sampai di tempat tujuan, keadaannya berbeda. Sehingga seorang misalnya, dia tidak mengqashar sholatnya. Contohnya, ketika dia masuk masjid, dia bertemu dengan para jamaah yang sedang sholat, ini orang-orang yang mukim, sedang sholat asar 4 rakaat. Ya dia mau tidak mau mengikuti yang mukim. Itu bukan merubah niat namanya, karena memang keadaannya seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke jamaah sholat itu, kemudian kita ikut menjadi makmum. Kalau kita ikut jadi makmum dari orang yang mukim, otomatis insya Allah kita pun akan sholat sempurna. Karena kita mengikuti imam dan jamaah yang mukim. Maka kita sholat sempurna. Kemudian
Pertanyaan yang kedua, seorang mendapat dapat biaya untuk transportasi. Ya, kadang-kadang dikasih bekal, awalnya niat sedekah, tapi karena suatu keperluan, akhirnya dipakai duit itu. Itu kembali pada diri kita. Ya. Mudah-mudahan suatu saat seorang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, ya dia sedekahkan. Ya. Karena hal-hal seperti ini, hal yang ya seorang ketika dia berniat sesuatu, bukan artinya dia wajib melakukan sesuatu itu, tidak. Ya. Tapi alangkah baiknya dia lakukan yang dia niati itu. Kalaupun tidak, karena suatu hal, ya seperti yang dicontohkan tadi, niat memberi sedekah, tapi karena ada keperluan, dia belanja untuk keperluannya. Maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Insya Allah, ya hal-hal yang ya ada pada seseorang, hal-hal yang wajar, hal yang lumrah. Ya, tapi kita yang jelas usahakan untuk selalu berbuat baik. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan kamu remehkan satu kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Walaupun itu hanya sedikit atau hanya kecil. Hanya tersenyum dengan saudara kita. Lakukanlah. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Bogor terkait dengan doa dalam perjalanan, khususnya doa naik kendaraan Ustaz. Apakah boleh dibaca bersama-sama Ustaz? Karena di sekolah kami, baik di jenjang pendidikan usia dini maupun di jenjang yang lebih atasnya, setiap naik kendaraan bersama-sama membaca doa naik kendaraan. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pada asalnya ya sebetulnya doa naik kendaraan itu pada dasarnya adalah membaca, masing-masing membacanya, masing-masing membacanya. Ya. Nah, sekarang misalnya suatu saat kita bepergian, kemungkinan ada yang lupa, kemungkinan ada yang tidak hafal, kemungkinan untuk mengajarkan kepada mereka, para murid itu bagaimana doa ketika naik kendaraan. Maka pada saat-saat tertentu, yang mungkin pada permulaan, kedua, ketiga, wallahu a'lam, dalam rangka mengajarkan pada mereka, doa tersebut masih bisa ditolerir, ya, masih bisa ditolerir untuk bersamaan. Tapi kalau terus-menerus, ya selalu dalam perjalanan membaca, dipimpin, ya bersamaan, ya ini nanti jatuhnya kepada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya karena sering membaca bersamaan, tidak ada upaya dari murid kita untuk menghafal doa itu. Kita cukup ingatkan saja. Kalau sudah sering berulang-ulang, tinggal ingatkan. Ayo para siswa, para siswi, ya jangan lupa membaca doa naik kendaraan atau doa bepergian. Ya. Jangan lupa, ini kita sudah pelajari. Ya, ayo kita amalkan. Jadi jangan terus-terusan dipimpin, diajarkan, jangan. Tapi supaya mereka pun belajar, mereka pun menghafal, dan mereka pun bisa amalkan. Ya, ini yang terpenting. Jadi kalau sekedar untuk pertama, kedua, sambil mengajarkan murid-murid itu, insya Allah boleh. Ya. Tapi kalau mereka sudah ngerti, sudah tahu, ya kita cukup mengingatkan saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup dari kajian kita di pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai penutup dari kajian ini, mari kita terus mohon pada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal semoga diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang menimpa dunia ini atau penduduk dunia ini. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak boleh putus asa atas kepada rahmat Allah taala. Dia yang menurunkan dan dia yang mengangkat. Ya. Sekali lagi, jangan lupa di saat-saat seperti ini kita tingkatkan amal-amal ibadah kita pada Allah Ta'ala.
kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, memperbanyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga mendoakan para pemimpin kita mendoakan kaum muslimin dan para pemimpin mereka, semoga Allah berikan taufik, berikan hidayah untuk berbuat yang terbaik bagi umat, bagi rakyat, bagi kaum muslimin. Demikian yang dapat disampaikan. Jazakumullah khairan. Terus menuntut ilmu dan mari kita hati-hati tetap menjaga kesehatan kita, ya, dan kita terus meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah ikut serta dalam kajian ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita dan jadi amal jariah juga bagi kita semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.